Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian dari umatnya yang senantiasa cinta pada Rasulullah, sayang rindu kepada Rasulullah. Insyaallah Rasulullah pun akan sayang dan rindu kepada kita, dan buah dari kerinduan itu kita akan diberikan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit nasihat terkhusus untuk ormas-ormas ya. Saya lihat banyak ormas yang bangga dengan ormasnya masing-masing, akan tetapi lupa bahwasanya mereka mempunyai tujuan yang sama. Dan saya rasa ketika mereka berkumpul, berserikat, mengeluarkan ide dan pendapat dengan niat baik, tulus, terkhusus buat yang muslim, niat tulus karena Allah, untuk membela agama, untuk menjaga bangsa, insya Allah dia akan bernilai ibadah di sisi Allah. Akan tetapi niat yang baik harus disertakan dengan cara-cara yang baik pula. Manakala niat yang baik tidak disertakan dengan cara yang baik, maka hasilnya pun akan terlihat tidak baik. Boleh jadi niatnya baik, caranya tidak baik, maka hasilnya pun akan berantakan dan terlihat tidak baik. Boleh jadi ada di luar sana niatnya jahat, akan tetapi dibungkus dengan cara yang baik sehingga orang melihatnya dia baik, sesungguhnya Allah tahu bahwa dia tidak baik. Oleh karenanya, terkhusus untuk ormas-ormas yang biasa melakukan sweeping, ingat bahwa temanmu, saudaramu, dia adalah muslim. Engkau bersahadat, dia pula bersahadat. Maka dia adalah saudaramu. Al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim dengan muslim yang satu dan yang lainnya adalah saudara. Ormas antar ormas yang satu bersaudara. Boleh jadi ada yang loreng, ada yang putih, ada yang oranye, beda warna, saudaramu. Dia bukan musuhmu. Dia bukan musuhmu. Oleh karenanya Rasulullah berpesan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah engkau semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bukan cari musuh. Dunia ini luas. Dunia ini butuh antara satu dengan yang lainnya saling merangkul. Kalau mau cari musuh banyak, tapi kalau mau cari teman kadang sedikit. Maka ormas-ormas bersatulah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Maka engkau ormas, apa yang sebenarnya engkau bela? Jawab kepada diri masing-masing. Engkau masuk ke ormas tertentu, sebenarnya apa yang engkau bela? Apakah Allah dan Rasulnya yang engkau bela? Atau selain itu?
Kalau Allah dan Rasulnya yang kau bela, maka engkau akan diberikan kebaikan, keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hati-hati. Manakala yang kau bela bukan lagi Allah dan Rasulnya. Yang kau bela adalah kepentingan-kepentingan pejabat. Yang kau bela adalah pemerintah-pemerintah yang zalim atas kebijakannya. Sungguhnya Allah akan memberikan teguran dan cobaan. Bukan hanya cobaan, bahkan azab kepadamu, baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya apa yang kita lihat, mungkin ada sebagian ormas melakukan tindak kriminal, itu oknumnya, bukan ormasnya. Jika kita lihat ada ormas yang melakukan persekusi pada ustadz, kiai, bentak-bentak, marah-marah, itu oknum, bukan ormasnya. Karena ormasnya tidaklah mengajarkan seperti itu. Karena ormasnya hakikatnya mempunyai niat yang baik atas pendirinya dahulu. Bagaimana mereka membentuk suatu ormas guna memperjuangkan hak-hak rakyat, guna memperjuangkan agama Islam atas penjajahan, maka hendaknya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari introspeksi diri kita masing-masing. Sebenarnya ketika antum semua masuk ormas, hakikatnya siapa yang antum bela? Kalau kiainya benar, maka engkau pengikutnya pun akan benar. Kalau kiainya salah, maka engkau sebagai pengikut kiainya pun akan salah. Maka hendaknya para ustadz, para kiai bimbing pada santri-santri untuk memberikan ilmu tentang adab. Karena ketika urusan ilmu, bukankah iblis lebih berilmu daripada kita? Bukankah iblis lebih berilmu daripada kita? Bukankah iblis lebih mengenal Allah daripada kita? Akan tetapi iblis sudah tidak lagi diberikan taufik dan hidayah kepada Allah. Tertutup hatinya, terkunci mati hatinya, sehingga tidak bisa lagi diberikan kebaikan oleh Allah. Beda dengan kita. Maka hendaknya kita mengedepankan adab. Karena dengan adab maka terlihat kewibawahan kita. Bahwasanya adab bagian dari ciri orang yang telah mempraktekkan ilmu. Ciri orang yang beradab ialah orang yang telah mengimplementasikan ilmu. Maka dengan adab itu sehingga kita berakhlak. Manakala kita mengamalkan adab-adab yang diajarkan Rasulullah dengan sunnahnya, maka sungguh kita akan berakhlak. Oleh karenanya ini bagian dari nasihat. Hendaknya ormas satu dengan ormas yang lainnya bersatulah. Golongan satu dengan golongan yang lainnya bersatulah. Ustadz, kiai antara satu dengan yang lainnya boleh jadi beda pandangan, beda mazhab. Masalah-masalah khilafiyah, yuk ambil persamaannya, karena perbedaan adalah keniscayaan. Perbedaan adalah keniscayaan. Saya teringat dengan nasihat almarhum Kiai Haji Zainuddin Embed, bahwasanya sahabat Rasul itu banyak. Saya ambil sedikit saja. Ada Abu Bakar,
Ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Antara keempat sahabat dekat Rasulullah ini, mereka karakternya beda-beda. Abu Bakar seorang tua bersahaja, santun. Ada sahabat Umar, keras, tegas akan tetapi lembut hatinya. Ada yang ketiga, Utsman bin Affan, seorang yang dermawan lagi kaya, serta soleh tentunya. Ada yang keempat, Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang cerdas. Ketika saya kasih perumpamaan, Abu Bakar itu seperti golok, Umar seperti kampak, Utsman seperti pisau, Ali ini seperti silet. Keempat ini benda tajam, insya Allah sama tajamnya, akan tetapi fungsi dan kegunaannya beda-beda. Ketika yang harus dihadapi adalah kayu nangka, maka siapa yang maju? Merasa silet lebih tajam daripada golok, kampak dan pisau, maka silet maju. Yang dibabat kayu nangka. Kira-kira kapan tumbangnya? Kapan robohnya? Maka ada porsinya. Ketika kayu nangka, maka keluarlah kampak sebagai alat untuk menebang. Pas tumbang. Ketika yang dihadapi bawang, sekalipun golok ini tajam, biar golok aja, sayang mubazir, keberatan. Cuma bawang, ambil alat sesuai dengan porsinya. Apa? Pisau maju. Kenapa? Karena yang dihadapi bawang. Ketika yang harus dihadapi adalah kumis, jangan kampak yang maju. Kebesaran, bukan hanya kumis yang copot, bibirnya pun hancur. Oleh karenanya sesuai dengan porsinya, ayo baru silet kamu maju. Ini porsi kamu apa? Cukur kumis. Oleh karenanya sekalipun keempat ini benda tajam, punya porsi masing-masing. Antar ormas pun punya porsinya masing-masing. Banser, FPI, Pemuda Pancasila, dan ormas-ormas yang lainnya, Masya Allah bersatu. Kalian akan kuat. Bersatulah, maka engkau akan hebat. Manakala engkau berjuangnya sendiri-sendiri. Saya teringat dengan sebuah anekdot. Ketika ada penjajah, cukup penjajah itu tidak lagi menggunakan senjatanya, cukup dengan cara memberikan fitnah, sabotase antar umat beragama, antar ormas. Biarkan ormas itu berkelahi, biarkan antar umat seagama atau yang berbeda agama berkelahi. Setelah nanti selesai mereka berkelahi, baru kita tembak, baru kita serang. Sibuk Yahudi nontonin doang tuh, lihat tuh Banser sama FPI lagi bentrok, biarin. Lihat tuh, kiai antar kiai itu lagi adu argumentasi di YouTube tuh. Yang bingung jamaahnya, nggak kelihatan menangnya. Yang ada jamaahnya yang ngamuk-ngamuk. Kenapa? Merasa kiainya dihina, satu menghina dengan yang lainnya. Maka ayo berkumpul. Lihat tuh Yahudi nontonin doang, boro-boro mau keluar satu klub. Belum, biarkan dia berkelahi, mati-matilah. Mau perang-perang lah. Nanti sudah selesai, siapa yang menang baru lawan kami. Baru selesai lawan kami. Nah, tinggal satu, tembaklah. Masya Allah, ini propaganda orang yang benci Islam. Ini propaganda Yahudi. Janganlah kita dibenturkan, Islam disudutkan. Insya Allah kita sepakat bahwasanya dasar negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dan leluhur kita berjanji, pahlawan kita berjanji untuk mengikuti itu semua. Cukuplah syariat ada di hati kita. Bahwanya kita sudah sepakat bahwasanya NKRI harga dunia, agama harga akhirat. Kenapa NKRI harga dunia? Tentunya karena ini masih di dunia kita membela NKRI. Ketika kita membela agama sampai mati, mengapa? Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oh, Allah nggak perlu dibela. Dia maha kuasa. Tidak. Allah ingin melihat sejauh mana hamba Allah ini mau dekat dan membela agama Tuhan. Ketika Allah berkehendak untuk menghancurkan, mengazab, selesai sudah. Akan tetapi Allah hanya ingin menyortir kita. Mana hamba-hamba Allah yang peduli akan agama Allah. Yuk, luruskan niat lagi. Siapa kawan, siapa lawan. Yang baju putih, baju loreng, sama-sama bersahadat, saudara, bukan musuh. Yuk temenan, rangkulan. Lihat filosofi pelangi. Allah ciptakan dengan 7 warna. Dengan warna itu masing-masing merasa tidak merasa dominan. Coba kalau dibayangin tuh pelangi, kalau kayak merasa paling hebat, paling cantik, paling keren warnanya. Oh, pokoknya yang lain harus merah, selain merah salah. Oh, nggak bisa. Pokoknya harus kuning. Kalau nggak kuning salah. Oh, nggak bisa katanya. Pokoknya yang benar itu biru. Selain biru salah. Akhirnya bercerai-berai. Merahnya di ujung, kuningnya nggak mau deketan, birunya nyumput. Kenapa nggak mau bersatu? Merasa paling benar. Tapi ingat, perbedaan keniscayaan. Sekalipun kita tidak bisa disatukan seperti pelangi, setidaknya yuk rangkulan, bersandingan. Kamu merah, ya saya merah. Saya kuning, ya kamu kuning. Saya biru, biru. Yuk kita bawa warna kita masing-masing. Yuk jangan ribut gara-gara warna. Yuk kita bersatu. Ayo kita berkumpul. Rapetin, indah. Lihat langit. Yuk ormas, satu dan lainnya. Yuk sekalipun kalian tidak bisa dipersatukan, andaikan saja tidak bisa dipersatukan, ayo dari masing-masing ormas sandingkan tangan kalian dengan saudara muslim yang lainnya. Dengan saudara muslim yang lain. Oleh karenanya sesama muslim itu bersaudara. Bahkan kata Rasulullah, tidak dikatakan seorang itu beriman sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Kita lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Sekalipun harus berbeda, maka bersanding. Kalau tujuannya adalah Allah, maka takwalah kepada Allah. Bertobatlah kita kepada Allah. Luruskan niat. Boleh jadi yang bicara ini lebih buruk hatinya, tidak bersih hatinya. Tapi yang bicara ini bukan tidak punya dosa, boleh jadi lebih banyak dosanya. Akan tetapi Allah tutup aibnya. Dan insya Allah dengan channel ini mudah-mudahan membawa kebaikan khususnya untuk diri saya sendiri, untuk umumnya untuk segenap pemirsa. Mudah-mudahan channel ini mendatangkan manfaat, barokah serta hidayah bagi pemirsanya. Mungkin itu saja nasihat dari saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.